Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat kepada pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Al-Fatah, beliau Kiai Haji Ahmad Mutamakin Rifai. Yang terhormat kepada Kepala Madrasah Pondok Pesantren Salafiyah Al-Fatah, beliau Agus Muhammad Fahrudin. Yang terhormat kepada Kepala Madrasah Muratilil Quran, beliau Agus Taufikur Rahman. Dan yang terhormat kepada segenap duriyah Pondok Pesantren Salafiyah Al-Fatah yang tak bisa kami sebut satu persatu tanpa mengurangi rahmat ta'zim kami, dan segenap jajaran kepengurusan Pondok Pesantren Salafiyah Al-Fatah yang kami taati, dan tak lupa pula kepada teman-teman santri seperjuangan yang insyaallah berbahagia. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni adinul Islam wal iman. Izinkan kami pada malam hari ini membawa susunan acara dan membacakan susunan acara kepada malam hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sambutan dari kepala madrasah. Yang keempat, penghargaan bintang kelas. Yang kelima, mawaidul husna. Dan yang terakhir, penutup dan doa. Sebelum acara demi acara pada hari ini kita mulai, marilah kita buka bersama acara pada hari ini dengan bacaan suratul Fatihah, dengan harapan semoga pelaksanaannya nanti dapat berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Menuju acara yang kedua, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ahmad Muafa Ramadan. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana
إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا
بعذاب أليم فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Menuju acara yang selanjutnya, yakni sambutan Kepala Madrasah Pondok Pesantren Salafiyah Al-Fatah yang akan disampaikan oleh beliau Agus Muhammad Fahrudin. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amiddana bi asrarihi fid daraini amin. Allahumma aftah alaina futuhal alifin, Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma nawwir qulubana binuri ma'rifatika kama nawwartal arda fi syamsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'dah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mencurahkan nikmat, rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua sampai pada pertengahan semester tahun ajaran 2022 sampai dengan 2023. Sholawat serta salam terhaturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menjadi panutan dan contoh sekaligus teladan bagi kula kalih panjenengan sedaya. Yang kami hormati dan yang kami muliakan pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Al-Fatah Kiai Haji Ahmad Mutamakin Rifai, Ibu Nyai Hajjah Maghfurah, Ibu Nyai Mutiah Rifai, dan juga segenap zuriyah yang kita tunggu-tunggu mauizah
arahan dan juga kasih sayangnya yang selalu diberikan kepada kita semua. Dan yang kami muliakan kepada segenap Dewan Asatidz, Dewan Pengurus yang alhamdulillah senantiasa membimbing kita semua untuk supaya kita bisa tafaqquh fiddin, serius dalam menuntut ilmu di Pondok Pesantren Salafiyah Al-Fattah. Dan yang kami hormati kepada Wakil Kepala Madrasah Agus Muhammad Taufikur Rahman dan juga sekaligus Wakil Yayasan Majelis Taklim Al-Fattah yang pada malam hari ini meluangkan waktu walaupun jauh kediaman beliau tapi masih menyempatkan untuk bisa berkumpul dan bermuajahah bersama kita semua. Kami mewakili dari kepengurusan Madrasah Pondok Pesantren Salafiyah Al-Fattah menghaturkan jazakumullah ahsanal jaza kepada segenap Dewan Asatidz dan juga Dewan Pengurus yang senantiasa khidmah dan berjuang untuk mendidik teman-teman santri Pondok Pesantren Salafiyah Al-Fattah. Dan yang kedua kalinya kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman santri yang senantiasa terus menjaga keistiqomahannya, terus menjaga ketertibannya, walaupun pada tahun ini ketertiban dan juga kegiatannya menurun. Niki sangat disayangkan sekali. Harapan kami sebagai kepala madrasah panjenengan itu bisa sadar bahwa pendidikan di pondok pesantren itu tidak bisa diulang dua kali. Secara ilmu kula kali panjenengan sedaya itu belajar ilmu itu mulai dilahirkan sampai nanti ke liang lahat. Tapi pendidikan atau jenjang yang kita lampaui itu tidak akan bisa untuk diulang kembali. Oleh karena itu, kesempatan yang sangat baik ini jenengan di masa yang muda semangatlah untuk belajar, semangatlah untuk mendalami ilmu agama, karena itulah nanti yang membawa panjenengan untuk bisa sampai di akhir hayat panjenengan menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya harap setelah ujian semester ganjil, kedepannya menuju ujian semester genap atau ke semester selanjutnya, saya minta teman-teman santri dikuatkan lagi istiqomahnya, dikuatkan lagi ketertibannya, agar supaya jenjang pendidikan panjenengan itu di pondok tidak sia-sia. Karena niku sayang sekali. Dan yang terakhir kami sampaikan terima kasih kepada segenap panitia rapotan semester ganjil pada malam hari ini yang sudah meluangkan waktunya untuk mengkonsep dan juga menata acara Madrasah Diniyah Salafiyah Al-Fattah dengan harapan kula kali panjenengan malam hari ini duduk di acara ini adalah sebagai bentuk khidmah kula kali panjenengan kepada keilmuan, khidmah kula kali panjenengan kepada baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Karena tanpa kula kali panjenengan, tanpa semangat kula kali panjenengan, niki keilmuan itu akan putus. Jadi panjenengan harus benar-benar mendalami ilmu itu di pondok sungguh-sungguh. Saestu. Karena kados kula ngeten niki getun. Nggih. Apa yang dulu di pondok sempat belum kami pelajari, pada saat ini sudah tidak mungkin untuk kami pelajari, walaupun itu mungkin. Karena kalau sudah ditabrakkan dengan keluarga, pekerjaan, situasi dan kondisi, maka pikiran kita niku untuk mendalami sebuah keilmuan akan terpecah. Ngoten nggih. Dan yang terakhir kami sampaikan jazakumullah ahsanal jaza kepada seluruhnya, baik jajaran Dewan Asatil, Dewan Pengurus, dan juga teman-teman santri. Harapan kami ke depannya kegiatan Madrasah Diniyah Salafiyah Al-Fatah niki mohon ditertibkan kembali. Itu harapan kami, kurang lebihnya dari kami mohon maaf jika ada salah kata, salah ucapan, dan banyak kekurangan dari Madrasah Pondok Pesantren Salafiyah Al-Fatah. Kami haturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sa'altuka bil asma'il a'zam qadruhu bi ajin ahujin jalla jalyutin jaljalat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Menuju acara yang selanjutnya, yakni penghargaan bintang kelas yang akan dibacakan oleh Ustadz Muhammad Sofi Al-Fajri. Kepada beliau tempat dan waktu kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan Kepala Madrasah Salafiyah Al-Fatah Putra nomor 03 garis miring Panitia Ganjil garis miring masa garis miring 12 garis miring 2022 tentang bintang kelas Madrasah Salafiyah Al-Fatah Putra tahun ajaran 2022-2023 Masehi 1443-1444 Hijriah menimbang 1. Bahwa untuk menetapkan keseluruhan hasil pelaksanaan ujian Madrasah Salafiyah Al-Fatah Putra pada tanggal 28 November 2022 dipandang perlu menetapkan bintang kelas. 2. Bahwa peserta ujian yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini ditetapkan sebagai bintang kelas pada setiap kelas dan jenjang masing-masing. Mengingat AD garis miring ART Madrasah Salafiyah Al-Fatah mempertimbangkan hasil keputusan bersama pada hari Rabu 30 November 2022
memutuskan. Pertama, memberi penghargaan para bintang kelas sebagai apresiasi atas keseriusan dalam mengikuti dan berpartisipasi semua kegiatan yang diadakan oleh madrasah. Kedua, keputusan ini berlaku pada saat ditetapkan dan tidak dapat diganggu gugat. Ditetapkan di Singosari pada tanggal 30 November 2022. Kelas 1A Ibtidaiyah. Nama wali Oki. Alamat Bedali Lawang. Nilai rata-rata 8,5. Atas nama Ananda Zidan Klarestakian. Kelas 1B. Nama wali Alamat Pasuruan. Nilai rata-rata 9,0. Nama Muhammad Khandias. Kelas 2A Ibtidaiyah. Nama wali As'ad. Alamat Desa Parerejo Purwodadi. Nilai rata-rata 9,2. Atas nama Ananda Muhammad Faris Muayyad. Kelas 2B Ibtidaiyah. Nama wali Haji Abdurrahman. Alamat Pakis Malang. Nilai rata-rata 8,3. Atas nama Ananda Muhammad Habibur Rahman. Kelas 3 Ibtidaiyah. Nama wali Bapak Samiono. Alamat Desa Paserpan Purwos Asri. Nilai rata-rata 8,4. Atas nama Ananda Muhammad Faiz Hisham Al-Faruq. Kelas 3B Ibtidaiyah. Nama wali Abdul Wahid. Alamat Bedali Lawang. Nilai rata-rata 8,8. Atas nama Ananda Muhammad Rifki Hidayatullah. Kelas 1 Sanawiyah. Nama wali Bapak Husaini. Alamat Kedung Kandang Malang. Nilai rata-rata 8. Nama Ananda Adam Prayoga. Kelas 2 Sanawiyah. Nama wali Bapak Kasiran. Alamat Singosari Malang. Nilai rata-rata 7,5. Atas nama Ananda Muhammad Dani Firdaus. Kelas 3 Sanawiyah. Nama wali Bapak Sutrisno. Alamat Singosari Malang. Nilai rata-rata 8,5. Atas nama Ananda Yulio Safriansah. Kelas 1 Aliyah. Nama wali Bapak Muhammad Hanif. Alamat Cengkaruk Watu, Purwodadi Pasuruan. Nilai rata-rata 67,2. Atas nama Ananda Muhammad Ilham Kusuma Negara. Kelas 2 Aliyah. Nama wali Bapak Mukhlis Zunaidi. Alamat Wonorejo Lawang. Nilai rata-rata 8,0. Atas nama Ananda Maulana Redis Sugianto. Kelas 3 Aliyah. Nama wali Maslahah. Alamat Bocek Karangploso. Nilai rata-rata 7,9. Atas nama, maaf saya ulangi, nama wali kelas 3 Aliyah. Nama wali Bapak Khalil. Alamat Lawang Malang. Nilai rata-rata 8,0. Atas nama Bayu Rafli. Monggo.
Monggo ingkang pengasuh Haji Romo Yai Ahmad Munamakin maringaken penghargaan. مولاي صل وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم Monggo para asatid nyumanggaaken foto sareng. على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم Terima kasih disampaikan
menuju acara yang selanjutnya, yakni Mawaidul Husna yang akan disampaikan oleh Agus Muhammad Taufikur Rahman. Kepada beliau, waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillah, masyaallah, la yasrifus su'a illallah. Bismillah, masyaallah, la yasriful waba'a illallah. Bismillah, masyaallah, la yasrifut ta'una illallah. Bismillah, masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillah, masyaallah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'dah. Hadratal muhtaramin yang kami hormati, yang kami muliakan, segenap dzurriyyah Simbah Kiai Haji Ahmad Rifai. Wa akhussu bidzikri, beliau Romo Kiai Haji Ahmad Mutamakin Rifai. Wa akhussu bidzikri Agus Muhammad Abdullah Fakih. Wa akhussu bidzikri Agus Muhammad Fakhruddin. Yang kami hormati, yang kami muliakan, segenap para asatid, guru-guru yang mau meluangkan waktu, alhamdulillah hadir di majelis yang insya Allah penuh barokah ini. Tak lupa segenap panitia, segenap tim repot yang sudah mengerahkan jerih payahnya untuk mempersiapkan acara rapotan pada malam hari ini. Tak lupa para teman-teman santri, baik yang masih unyu-unyu atau yang sudah brewokan, yang kami cintai, tetap kami cintai. Walaupun sampean sendiri tahu bagaimana rasa cinta saya terhadap sampean, tidak dengan mengelus-elus, tidak dengan memuji-muji sampean, bahkan sebaliknya, kadang saya lus-lus, kadang saya puji-puji. Alhamdulillah. Pada malam hari ini merupakan malam yang istimewa, yakni malam untuk rapotan jenengan. Malam untuk laporan terhadap Yai Makin, bagaimana kualitas belajar sampean selama periode 2022 dan 2023 ini. Alhamdulillah, segala puja dan puji tetap tercurahkan ke hadirat ilahi Robbi. Ahlan wa sahlan, Agus Isom, monggo. Tetap tercurahkan ke hadirat ilahi Robbi yang dengan rahmat, taufik dan juga hidayahnya lah kita bisa saling bermuajah, kita bisa satu majelis, kita bisa satu tempat dengan guru-guru kita yang selalu kita tunggu mau idohnya dan juga wejangan-wejangannya untuk sebagai bekal kehidupan kita kelak. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan keharibaan Nabi Agung, anta syamsun, anta badrun, anta nur fauqan nur, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya Nabi yang kelak akan memberikan syafaatul uzma di yaumil qiyamah, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah kita bisa sampai di titik ini. Kemarin sudah dilaksanakan ujian ubudiyah, sudah dilaksanakan ujian taftis, sudah dilaksanakan ujian muhafadhoh, sudah dilaksanakan pula ujian diniyah.
Tapi kemarin kita tahu sendiri sebagaimana yang tadi dilaporkan oleh Gus Fahrudin, ternyata untuk mid semester ini kualitas daripada semester akhir di tahun 2021, periode 2021 dan 2022 itu lebih baik periode kemarin. Lah ini seyogyanya menjadi nopo? Menjadi evaluasi bersama. Mana yang perlu untuk ditingkatkan kualitasnya. Maka alhamdulillah kita bisa berkumpul di malam ini untuk tujuannya tidak lain adalah bukan untuk mengevaluasi hasil belajar kita selama setengah tahun ini, untuk menyongsong setengah tahun ke depan agar bagaimana bisa hasilnya bisa lebih baik daripada yang sekarang. Jika kemarin kita lihat share-sharannya itu hasil muhafadzah yang dinyatakan rodek dalam hafalannya sebanyak 43. Ini laporan sekaligus ke Yai Makin, biar nanti tanya, sopo ae sing 43 itu? Kelasnya topik ono boga? Kok ono? Lah, memang ada, kalau untuk sekarang memang ada, tapi insya Allah akan saya perbaiki di akhir tahun besok. Memang tujuannya untuk evaluasi ini agar kita semakin sadar kita ini di pondok untuk apa. Karena didhawuhkan di dalam hadisnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, pilihan kita itu hanya 4. Kun aliman, au muta'aliman, au sami'an, au muhibban, wala takun khomisan patahliku. Kita diperintahkan oleh Kanjeng Nabi itu 1, menjadi orang yang alim. Oh ini angel lagi. Kalau belajare gak temenan di pondok, jangankan sampean, tadi Gus Farudin saja sudah mondok bertahun-tahun seperti itu, sekarang pulang di rumah masih banyak merasakan apa saja kekurangannya. Dulu kok tidak mempeng di pondok, apalagi sampean, apalagi kulo. Makanya disampaikan tadi oleh Gus Farudin, tolabul ilmi minal ahdi ilal lahdi. Mulai dari sampean dikandung badan ibu sampean, mulai ditimang-timang oleh ibu sampean, sampai nanti diiringi oleh saudara-saudara sampean, sampai nanti diiringi oleh tangisan keluarga-keluarga sampean, yaitu batas terakhir dari kita mencari ilmu. Tidak lain tidak bukan hanya untuk agar bisa mencapai derajat yang nomor 1, yakni kun aliman. Sulit nggih. Gak sida urip ae wis. Mati ae. Ngoten, mboten. Pilihannya kalau memang kita tidak bisa menjadi kun aliman, setidaknya menjadi yang kedua. Au muta'al liman, atau menjadi orang yang ngangsu ilmu, menjadi orang yang mau untuk menuntut ilmu. Dan ini sampean yang ada di sini semuanya masih dalam proses yang nomor 2 ini. Apakah nanti bisa dikatakan muta'alim atau bukan? Belajare yo kapan? Tahu belajar mboten? Ditanyai ngoten, oh kakek sih mau mboten belajar. Paling sing belajar yo 11 anak yang maju ini saja loh. Apa seperti itu? Nggih. Ngomong ngonten Yai Makin ini, saya sampean ngaku, sapa sing winginane pas ujian belajar lagi ngomong, tak kei jajan. Loh kok kene? Jarene harus setidaknya kalau enggak alim berarti kudu muta'alim. Makanya prinsip kita sebagai santri napa? Kita menjadi santri sampai mati. Kalau dulu saya dicontohkan oleh guru saya, Bapak Yusuf Ghazali almarhum almarfulah, Al-Fatihah. Nopo dawuhe mondok sampai rabi, santri sampai mati.
Jadi beliau pulangnya itu karena apa? Karena sudah menikah. Menikah pun beliau juga masih mengajar sampai tamatan. Kemudian 3 tahun setelah tamat baru kemudian beliau wafat di umur yang masih muda. Itu menginspirasi saya dan teman-temannya nopo mondok sampai rabi, santri sampai mati. Makanya dulu saya nggak pernah kepinginan ingin boyong. Karena nopo sangat lezatnya sebagai orang yang mencari ilmu. Akan terasa bukan ketika zaman masih ada di pondok, tapi ketika sudah di rumah seperti ini. Makanya biasanya kan setiap Kamis Legi, saya, Gus Fakih, kemudian Gus Farudin, ada rombongan ke Lirboyo. Tujuannya tidak lain tidak bukan tegak yang pertama yo ngeces sama nopo mengenang masa-masa indah ketika berada di pondok. Agar selalu ingat nopo tujuan perintah dari Kanjeng Nabi, jika kita tidak alim berarti minimal harus muta'alim. Kok masih tidak bisa? Kok masih tidak bisa? Ini anaknya siapa ini? Kok masih tidak bisa berarti setidaknya di nomor 3. Tapi kalau sampean nggak boleh nomor 3, harus muta'alim. Enggak, cari topik nomor 3 gak apa-apa, ausamian, hanya mendengar saja walaupun di kelas tidur gak apa-apa. Pokoknya masih termasuk 4 orang yang diperintahkan oleh Kanjeng Nabi. Samian gelem ngrungokno ilmu. Saiki tak takoni, tek ngaji tafsir sapa sing ngrungokno? Turu. Ya. Sing turu sing biasanya melek pas ngaji tafsir sapa? Yo gak enek pisan. Lebih banyak tidurnya daripada nyimak makna. Padahal Yai Makin ketika maknani yo pelan-pelan. Itu tujuannya tidak lain tidak bukan agar nopo? Agar sampean yang nanti masih pelan-pelan memaknainya iso nutut maknani. Malah turu ausamian. Kula dados ingkang midhanget mawon. Waduh. Repot iki kok. Awas kok sesuk moro ngaji tafsir krungu tok gak gelem maknani. Oh ya keliru ya. Atau kalau nanti tidak bisa au muhibban atau menjadi orang yang mencintai orang yang alim, mau mencintai orang yang belajar ilmu, mau mencintai orang yang ngajinya hanya ngaji kuping. Berarti ngaji kuping ini seperti ngaji selosohan. Itu kan orang-orang desa-desa dari orang pasar-pasar itu. Lah itu sampean jangan kemudian sinis, kok selosohan. Kudune aku iki tangine jam 7 mlebu sekolah. Teh ono selosohan jam 6 wis sound sistemnya buanter ngono iki ganggu turuku. Lah jangan sampai seperti itu. Minimal kita menjadi muhibban. Tapi kalau sampean sekali lagi bukan di derajat yang nomor 3 atau yang nomor 4, tapi sampean semuanya adalah di derajat yang nomor 2. Lah itu nikmatilah. Jangan sampai menjadi yang nomor 5. Wala takun khomisan fatahliku. Jangan sampai kita menjadi yang nomor 5. Duduk wong alim, duduk wong sing belajar, duduk wong sing ngrungokno ilmu, duduk wong sing seneng. Berarti akan menjadi apa fatahliku? Akan menjadi rusak jika seperti itu. Ono tonggoe majelis, iki opo ganggu wong turu wae. Ono anake tonggoe budal mondok, lan opo jenengan pondokno yugane. Gak mungkin mangan. Kate mangan opo? Oh buktinya saya juga makan. Keluarganya Yai Rifai itu semuanya mondok semuanya. Makan semuanya. Numpak mobil yo numpak mobil kabeh. Griya nggih duwe griya kabeh. Gak ada yang terlonta-lonta. Berarti bukti napa? Walaupun nanti pendidikan kita itu adalah pendidikan pesantren yang mungkin dianggap tidak bergengsi untuk zaman-zaman sekarang, tapi napa? Itu yang kelak akan menolong kita
di akhirat kelak. Makanya nopo, jangan sampean buang-buang waktu sampean ini. Perbandingan sampean berada di pondok dengan berada di rumah, lebih lama di rumah. Mungkin di pondok itu hanya 9 tahun atau mungkin 6 tahun. Tapi sisa hidup sampean, sekarang sampean hitung-hitung lah. Mama sekarang sekolah itu umur 12 tahun pertama mondok. Mondok sampai SMA 6 tahun. Berarti kan umur berapa? 17 tahun, 18 tahun. Berarti sisa hidup sampean setelah 18 tahun ini, nopo berarti? Ya akan menghadapi kesulitan-kesulitan yang tidak pernah sampean bayangkan. Itu sudah terbukti sampean tangleten Cak Amin, Cak Saidi. Dulu mondoknya Cak Saidi itu sangat lama sekali. Mulai saya kecil sampai saya mondok, Cak Saidi masih mondok. Kemudian pulang ke rumah, nopo ilmu yang didapatkan di dalam pondok itu kok koyok gak cukup ilmu sing tak anu. Jalukane masyarakat kok akeh, kudu iso iki, kudu iso iko, kudu iso ngono, kudu iso ngene. Akeh. Kalau kita memang hanya berkutat di zona nyaman seperti ini, tidak akan terasa. Karena nopo, saya merasakan sendiri. Saya itu keluar dari zona nyaman. Pindah ke Malang. Gak enek gus-gusan, gak payu guse. Terus kemudian saya ini Gus Singosari, ora payu. Gak payu wis talah. Gak enek sing kemudian di sana itu nyebut saya Gus, gak ada. Kita buktikan dengan apa? Dengan akhlak. Kita buktikan dengan apa? Dengan ilmu. Kita buktikan dengan apa? Dedikasi kita terhadap masyarakat. Nanti jangan sampai sampean niku napa? Kaget ketika di masyarakat. Loh, aku biyen nang Fathul Muin, nang Fathul Qorib diurui najis suci. Terus kok ono permasalahan sing ini kok enggak ada di Fathul Qorib. Makanya nopo dengan butuhnya sampean musyawarah, sampean butuh dengan pembahasan fikih-fikih yang tidak hanya kontekstual tapi juga yang waqi'iyah, yang sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang ditemui pada zaman sekarang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka sangat penting sekali mencari ilmu di zaman sekarang. Di mana nopo anak-anak sekarang itu loh mojok nyekel HP dimeringno hanya mengejar band conqueror ngopo iku. Band warrior, band mana? Grandmaster, apa mana? Mistika. Saya hafal dengan itu. Soalnya apa? Melbu warung saiki sak meja arek cilik-cilik tok. Ayo serang, ayo lapo. Bingung ambek kalah yo miso. Terus mau kita bangun bagaimana negara kita jika penerusnya itu nanti bingung dengan ranknya di dunia maya. Tidak menghiraukan bagaimana nanti status saya di masyarakat apakah bisa mulia atau tidak. Saya ngomong tadi loh, gak payu, Gus loh gak payu tak nang jopo. Kok nanti tidak punya akhlak. Kok tidak punya ilmu. Saya jamin itu. Saya jamin 100%. 1000% lah. Gak payu wis lah. Makanya ketika nopo kita itu setidaknya niku mampu untuk apa? Kita diajarkan di sini itu paling dasar niku akhlak. Ketika ketemu guru sampean, munduk-munduk, salim. Salime enggak di dekek nang bathuk, dicium ya. Ojo mek nang bathuk ngene tok. Kadang enek sing ndekek bathuk. Enek sing salaman sing dicium awake dhewe lho. Lho tujuannya itu bukan itu. Karena nopo kehebatan guru-guru kita itu nopo punya sanad man sofahani wa man sofahani dakhalal jannah. Kalau yang semuanya yang sudah mondok Lirboyo punya sanad itu. Barang siapa yang bersalaman denganku, dengan Kanjeng Nabi dan bersalaman dengan orang-orang yang bersalaman dengan orang yang pernah bersalaman dengan Kanjeng Nabi, maka akan masuk surga. Lah terus kita akan nututi Kanjeng Nabi ya. Saman kate time travel
langsung ya dipateni Abu Jahal sampean. Ketemu Abu Jahal langsung bacok. Iki wong Islam ngaku Islam sekarang. Oh ya kita nggak kuat imannya itu sebatas napa? Imannya orang sekarang itu mudah ditukar dengan mie rebus, mie instan nih loh. Kalau sampean ikut safari dulu, saya safari Ramadan itu napa gampang. Jaluk. Minta napa sampean nang Gusti Allah. Ya Allah, minta mie. Jaluk sampai ping 100 gak dikei. Terus sama misionarisnya. Loh, tidak dikasih kan. Terus sampean minta saja ke Tuhan saya. Tuhan yang iya itu. Tidak saya sebutkan dalam sini. Nanti soalnya dimasukkan YouTube, nanti di banned. Nah, itu minta ke Tuhannya langsung. Lah ini dari Tuhan saya mie satu bungkus. Ada yang hanya dapat mie dan juga beras 1 kresek. Gak akan sepadan dengan imannya sahabat yang seumpama disamakan dengan sahabat Bilal. Sampai disiksa seperti itu, tidak mau untuk mengkufuri, tidak mau untuk mensyiriki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama mau ketemu Kanjeng Nabi di sana, ya langsung kalah wis talah. Medannya saja zaman seumpama tahu. Antara seumpama kemarin saya itu kan mendapat rezeki umroh, perjalanan antara Mekah dan Madinah itu pemandangannya yo tega tanah gersang yo no kaktus. Jarak pirang kilo, atusan kilo baru enek tuku. Bayangkan dulu bagaimana Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ketika dikejar-kejar oleh orang kafir bersama dengan Abu Bakar sampai bersembunyi di gua Sur. Dengan model medan seperti itu, bagaimana sulitnya perjalanan beliau dari Mekah dan ke Madinah itu tidak dekat loh. 445 kilo. Kalau naik bis 6 jam. Bayangkan dulu naiknya unta, sik dikejar-kejar wong kafir, yo ada kalanya jalan, ada kalanya naik unta. Lah saiki unta ya kelunuk iku. Perjalanan kalau bis itu normal itu 6 jam. Bagaimana sulitnya Kanjeng Nabi untuk menyebarkan agama kita ini. Lah sekarang kita enak suguhannya loh. Ono pisang, ono Cleo, ono apa maneh iku? Teh pucuk. Kanjeng Nabi dulu di Thaif ketika hijrah yang pertama di Balang Watu sampai gigi beliau tanggal sopo sing katene kemudian iso gak pegel ketika membaca cerita itu saja loh, kita itu sudah ikut pegel. Tapi nopo Kanjeng Nabi ketika didatangi oleh malaikat Jibril, ya nopo Kanjeng Nabi, kita balik penduduk Thaif ini. Dawuhnya Kanjeng Nabi nopo? Allahumma hdi biqaumin fa innahum layak lamun. Ya Allah, muga-muga mendapatkan hidayah. Kaum-kaum yang ada di Thaif itu mendapatkan hidayah karena mereka tidak tahu. Dawuhnya Kanjeng Nabi, jika sekarang nenek moyangnya tidak masuk Islam, saya yakin keturunannya nanti yang akan masuk Islam. Seumpama sampean ke Thaif sekarang, Thaif itu daerah paling subur di antara Jazirah Arab. Di situ ada tumbuh-tumbuhan yang kita temui di sini, semangka dan yang lainnya ada. Airnya itu ngalang-alai batu, podo ambek batu. Berkat napa? Doanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lho iku dungone. Jangankan kemudian kita bertemu dengan guru-guru, nyambung lagi ke sini tadi jumlah muktarido ya. Lah ini kemudian bagaimana ketika kita nyambung sanad dengan ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi guru-guru kita itu punya sanad, enggak hanya salim itu. Salim itu hanya napa niku sesuatu yang didhawuhkan Kanjeng Nabi, man sofahani wa man sofahani dakhalal
jannah. Loh, iku mek salaman tok dengan orang yang pernah salaman dengan Kanjeng Nabi dan salaman dengan terus itu sampai ke guru-guru kita bisa masuk surga. Apalagi dengan ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat wis lah. Sholat itu lah daune mek seperti ini saja. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholat kalian sholatlah seperti halnya saya melaksanakan sholat. Ini sampai jam berapa? Gak dibatasi waktu. Ya, sebentar lagi. Kok gak dibatasi, kok ngomong terus. Terus amplopannya gak pasti jelas itu. Enggak. Itu cuma anu saja. Tapi kalau ada yo mosok gak enek kan ngono. Cak Yusin kan, cek kroso Cak Yusin. Saya itu jauh-jauh dari Malang, saiki tek pertalite iku 12.000. Mboten. Kita teruskan lagi, itu hanya anekdot saja, hanya teruskan saja. Jadi nopo? Sangat pentingnya kita menyambung sanad. Sangat pentingnya akhlak yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Dan kita bisa mengetahui akhlak-akhlak yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Kita bisa tahu ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi lewat dari guru-guru kita. Makanya derajat yang paling tinggi tadi itu apa? Kun aliman. Jadi orang yang alim ini nanti akan menuntun ya sing muta'alim, ya nuntun wong sing hanya same, ya menuntun orang yang hanya muhibban. Tergantung kita di posisi yang mana, tapi tetap butuh terhadap yang nomor satu, yakni kun aliman. Di zaman yang seperti ini, banyak ilmu-ilmu yang tidak dilaksanakan, tapi mau untuk mengamalkan. Banyak di mana-mana amale apik, tapi gak enek ilmune. Atau kebalikannya, enek ilmune tapi gak gelem ngamalno. Makanya ada salah satu makalah dari para ulama itu dihabul Islam bi arba'in. Hilangnya Islam itu nanti dengan empat hal. Yang pertama nopo? Yakmalu nabimah layak lamun. Mengamalkan sesuatu yang dia tidak ketahui. Sudah banyak? Sudah. Sudah ada? Ada. Sudah wujud? Banyak. Dia mau beramal, sholatnya ewonan, tapi enggak tahu nanti sholat yang dilakukan itu opo. Buktinya nopo nggih? Banyak seperti itu. Kalau saya kemarin umroh itu, ada orang yang selalu ketika sholat itu takok, sholatnya nopo niki? Oh, sholat ba'diyah. Kate sholat mana? Sholatnya nopo? Oh, sholat qobliyah. Setelah sholat, kalau di sana itu setiap setelah sholat mesti ada sholat jenazah. Tanya lagi, sholatnya nopo? Mari takon sholatnya nopo? Niatnya pripun lho, lah repot. Kalau niatnya kan enak saja kalau kita pernah belajar Fathul Qorib, biasa ikut napa niku musyawarah fikih itu, kan gampang. Napa? Usoli apa? Solu apa? Biasanya saya itu alaman apa? Apa biasa itu awalnya? Usoli alaman sholla alaihil imam. Itu kan gampang itu. Saya sholat sebagaimana sholatnya imam. Bah mayite lanang, bah mayite wedok, bah mayite sopo jenenge, kita nggak akan mungkin salah. Nah, tapi kalau tidak ada ilmunya, yo akan bingung. Itu yang pertama yang akan menghancurkan Islam itu sendiri. Beramal tapi tidak ada ilmunya. Yang kedua, nopo? Walayak malu nabimah yaklamun. Tidak mau mengamalkan sesuatu yang dia ketahui. Ngondoke suwe. Kitabe sing dikaji banyak, tapi tidak mau mengamalkan hal tersebut. Ini pekeling bukan hanya sampean, terutama ke saya ini. Jadi apa? Mondoke suwe, tapi gak tahu diamalke. Paling pinter tek nopo ngongkon
wong liya, oh jenengan tak kepingin rezekine jembar, oh berarti ya rosak ping 1000. Oh kepingin digampangaken sedantene, ya Latif ping 3333. Ojo dicatet, aku gak ngijazano. Lah, kan seperti itu. Gak boleh seperti ini, gak boleh seperti itu. Tapi dia sendiri malah melaksanakan. Loh terus berarti apa? Ilmunya tidak dipakai. Yo gak gelem ngamalno. Makanya nopo dawuhnya Mbah Sepulir Boyo itu cuma satu, gak repot nang alumni ini. Ojo lali ngadep dampar. Lu ngadep dampar itu kan gak harus kemudian santrinya sebanyak ini. Bisa TPQ yo TPQ, gak duwe TPQ yo bojone. Gak enek bojone yo bojone tangga. Apa ngono? Ya gak apa-apa, kayak tak nasihin itu kan seperti itu. Bojone wis mondok, katene diurui, waduh kok didebati ambek bojoku. Akhirnya golek bojone tangga. Ibu-ibu muslimat maksudnya, bukan kemudian spesifik pada satu itu, ono Fuad ambek Faik. Kok ngerti, loh bapakku kok ternyata kok ngono. Apa iya kan? Jangan. Lah itu seperti itu. Yang kedua nopo berarti nopo? Tidak mau mengamalkan sesuai dengan ilmu yang dia ketahui. Sampean ilmune sak pira, ya iku sing diniati, wis tak niat ngamalno ilmu. Ngertine bab salat, sampean sampai bab salat mungkin di pondok ini sampai bab salat kemudian ada sesuatu yang napa niku membuat sampean boyong. Ya sing diamalkan ya bab salat itu. Jangan kemudian sampean mendalilkan bab puasa belum pernah belajar di bab puasa. Ya diamalkan yang sedikit itu. Man amila bima ya'lamu alima malam ya'lam. Jadi kalau dawuhnya Mbah Anwar Mansur niku apa? Siapa yang mengamalkan ilmu yang dia ketahui, maka akan mendapatkan rizki ilmu yang tidak diketahui. Kalau kita mengejar ilmu, tidak akan selesai. Tak jamin. Sampai saya umur 35, hampir 35 ini, ilmu yang masih belum saya pahami masih banyak. Nah, apa yang diajarkan oleh Mbah Anwar itu? Amal no ilmumu, dengan kita mengamalkan ilmu, kita akan diberikan rizki, ditambahi ilmu-ilmu yang kita tidak pernah pelajari. Dan itu sudah terbukti. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3 apa? Wala ya'lamu bima la ya'lamu. Dia tidak mau belajar sesuatu yang dia tidak ketahui. Makanya butuhnya mencari ilmu dari minal ahdi ilal lahdi itu nopo? Ya ini apa? Mencari kekurangan kita dalam hal ilmu itu yang mana? Mungkin kita alim fikih tapi belum tentu kita nanti alim hadis. Kita alim hadis belum tentu nanti alim Quran. Untuk memenuhi seluruh ilmu itu loh sulit. Lah kadang ketika sudah selesai mondoknya berarti menganggap sudah selesai pula kita belajarnya. Layak lamu bimalah yak lamu. Tidak mau belajar sesuatu yang dia tidak ketahui. Itu penyakit. Makanya nopo dawuhnya Gus Mus itu atau yang ada di dalam Ihya Hujatul Islam Al-Ghazali, nopo tanda-tanda orang yang awal menemui kebodohan adalah nopo merasa cukup dengan ilmunya. Aku pinter. Satu kata itu akan membuat apa? Kita berhenti sinau. Berhenti sinau berarti akan semakin bodoh sesuatu yang tidak sinauni. Berhenti sinau juga akan menghilangkan ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan. Sampai-sampai dawuhnya Yai Anwar niku napa? Kok santri gak ngaji sampai 3 hari. Ojo 3 wulan, ojo 3 tahun, 3 hari saja pasti ada ilmu yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Lu saking napa? Perlunya ngaji sampai mati. Maksud dari hadisnya Kanjeng Nabi itu seperti itu. Makanya awal dari kebodohan itu adalah merasa
pintar. Wis berarti pokoknya apa? Aku bodoh, aku bodoh, aku pokoknya bodoh, aku pokoknya bodoh. Bodoh-bodoh lah, ngono. Jadi apa? Agar apa? Kita merasa haus tentang ilmu. Yang terakhir napa? Wayamna'u man ta'alamal ilma. Yang terakhir napa? Mencegah orang yang belajar ilmu. Sudah mengamalkan tidak ada ilmunya, yang punya ilmu tidak diamalkan, tidak tahu, tidak mau belajar. Terakhir ketika ada orang yang mencari ilmu halangi. Wis gak usah balik nang pondok awakmu lho, gawe opo kok mondok iku gak guna ijazahe. Engko awakmu mangan opo? Itu mesti yang seperti itu. Awakmu mangan opo? Jangankan sampean. Saya dulu ketika awal mondok oleh teman-teman saya itu SD, ada yang ngomong, "Lah terus awakmu gawe opo mondok mben?" Setelah itu dia ngomong seperti itu. 3 tahun 4 tahun dia kemudian menghafalkan Quran. Barokah oleh barokahku. Akhirnya nopo sadar tentang nopo. Setelah dia lulus SMK, pekerjaan gak oleh, ya kan? Wong tua sedo kabeh. Akhirnya nopo? Yo bingung, aku kudu la opo? Dunya ditinggal wong tua gak akeh. Kanca budal mondok kabeh. Bojo gak oleh-oleh. Terus akhirnya apa? Tak ngapalno Quran. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Makanya sampean-sampean yang masih merasa belum paham, kemudian masih merasa kurang dengan ilmunya, yo jangan berhenti sampai di situ saja. Jangan berhenti sampai di situ saja. Karena nopo hidayah Allah itu kita tidak tahu kapan Allah akan memberikan futuh terhadap kita. Makanya kalau filosofi dalam tasrif itu 6 bab yang awal, ini sudah pernah saya omongkan di kelas kalau mungkin. Filosofi yang awal itu nopo bab awal yang bina sohe itu pertama nasoro yansuru nasron wa mansoron fawa nasirun wadaka mansurun unsur latansur mansoron minsorun. Bab pertama orang semuanya itu kudu dinasoro, kudu ditulung. Nasoro itu artinya kan tulung. Sampean apa? Berangkat ke pondok, sapa sing nulung sampean? Wong tuwa. Wis ditulung. Di pondok sampean ketemu siapa? Yai sampean ditulung padahal sampean nakali koyo ngono. Bayangno biyen sampean nakali lho koyo ya apa? Wong tuwa ae lho sampe emoh dedek sampean. Ojo, tapi jangan tersinggung. Kebanyakan seperti itu. Wis tak pondokno ae anakku, aku tak golek duit sing akeh gawe anakku mondok. Cek gak diganggu sampean, dikandani nek angel. Tapi nopo yai makin dengan nopo tangan terbuka, nggih bismillah pun jenengan salap yuga jenengan temriki, muga-muga dados yuga ingkang sae. Wis ditulung wong loro. Wis mlebu pondok, mlebu kelas, sing nulung sapa? Mustahik sampean, munawib sampean. Gelem ngulang, gelem memperhatikan sampean sing durung iso nulis, durung iso maca. Jika bab 1 sampean sudah selesai, yo iso nanti naik ke bab 2. Mari dilem-lem baru doroba. Bina sohe yang bab kedua itu nanti dorobayat ribu dorban. Kudu diseneni ae. Telat diseneni, turu tok lho diseneni. Padahal nek ndek omah sampean turu tok ya gak ono sing nyeneni. Nang kene disenta-senta mbek sing wong jenenge Taufik kuwi. Kadang sik gak tahu tapi tanya Pak ya. Lah, sik doroba sampean dikongkon ngapalno. Itu doroba, sampean dikongkon taftifsul kutub kudu maknane kudu lengkap. Itu doroba. Bentuk dari latihan sampean. Wis nasoro kok.
ya kudu siap untuk didoroba. Kok sampean siap didoroba bab 2 sudah selesai, mesti nanti akan bisa ke bab 3 bina sohe. Yang pertama nopo? Fatah. Ora langsung alim, enak men awakmu. Kudu yang nomor 3 dulu. Harus fatah, dibuka hati sampean, dibuka dalane ilmu sampean. Terus apa sing buka? Sing buka nggih guru-guru sampean sing duwe miftahnya itu. Apa? Fataha yaftahu fathan wa maftahan fahuwa fatihun wa daka maftuhun. Iftahlah uftu tak keliru. Iftahlah taftah maftahun miftahun. Ojo lali kalau bab 3 panjang. Miftahun alat, butuh alat untuk membukanya, yakni yang mempunyai siapa? Guru-guru sampean. Jadi kalau sudah nanti terbuka miftah bab 3 sudah selesai, ya akan masuk bab 4, yakni nopo? Alima ya'lamu ilman. Baru perjalanan sama ini kalau saya jauh. Bisa jadi sampean masih nasoro, nulis sik durung iso, sik didikte ambek Cak Basri, sik didikte ambek Cak Ibnu, maca wis setengah tahun gak iso-iso, nulis sik menceng-menceng. Kertase iku lho ana garise, tulisane iso menceng-menceng nang ningsor iki lapo lah ngono. Ya. Sudah enak nulis sampean itu gak harus dengan pulpen tool. Saya dulu itu harus dengan pulpen tool. Wis tulisane elek, sik gak iso nulis, sik gawe pulpen tool. Kurang rekoso ya opo. Lho sampean sekarang enak, boleh pakai hitek ya oke, pakai snowman sing murah-murah ngono ya oke. Pakai standar sing 1000-an iku ya oke. Lho, kurang opo? Nah itu nanti prosesnya sampean bisa mencapai bab 4, ya berarti kudu fatahah. Kok sudah fatahah, insya Allah akan jadi alimaya lamu, baru ngerti, baru tahu bagaimana, oh ternyata mondok iku enak. Berarti sampean harus kuat itu, setidaknya di doroba itu loh sing angel. Sobo dikuga ya gak tangi, ya kan? Saiki duhur rong baris. Asar rong baris, sing teko telat sak dawan-dawan. Kepingin ngerti topik 2 tahun kemarin paling awakmu ya. Nantang aku, enggak seperti itu. Lah, itu nanti nopo? Itu memang proses yang harus sampean lewati. Jika sampean tidak mau melewati proses itu, ya jangan sampai kepingin ke bab selanjutnya. Ya sik nasoro terus ae. Gak mari-mari sampai tamat. Ditakoni Zaidun kena apa kok dibaca doma sampai tamat iku. Gak ero. Soalnya apa? Gak mau didoroba. Jangan harap sampean bisa fatahah, apa maneh bisa alimah. Loh, kalau sudah alimah bisa masuk ke bab 5, hasuna yahsunu husnan. Bisa ihsan. Loh, ihsan iki angel loh. Makanya kalau dalam Arba'in Nawawi sampean niku, itu kan nanti ada tingkatannya, ada iman, kemudian Islam, ada ihsan. Niku napa? Antak budallaha ka'annaka tarohu fa illam yakun tarohu fa innahu yaroka. Kita bisa beribadah seolah-olah kita melihat Allah. Jika tidak bisa melihat Allah, yakinlah Allah melihat kita. Itu kalau sudah wis ngalim terus naik derajat bisa ihsan. Sing dipikir apa? Ya apa carane iso ibadah sing tenanan di depan Allah. Tapi jalannya harus dengan ilmu dahulu. Ora enek tasawuf kok kemudian fikihnya saya sik gak ro batale wudu apa, salat kudu ya apa gak tahu. Dah ketika sampean sudah hasuna sudah selesai, baru bisa menyelesaikan bab 6, yakni napa? Hasibaya sibu. Kapal males aku. Hasibaya sibu. Nah, kalau sudah bisa muhasabah, gak mungkin nanti kita itu, ini sudah tingkat tinggi nih. Saya saja belum mungkin. Sik bingung kalau saya itu, sik bingung, aduh. Tio Setra Hendra Mahendra Wangel jenenge.
Iki kok sik ngene ae. Mesti kan seperti itu, grundel. Duh. Sapa maneh iki? Sapa maneh? Adam ono telu, ono sing terawat, tidak terawat, ono sing iki kok ngene ae. Jarene biyen kepingin ngapalno Jurmiyah, ngomong dhewe. Sampai sekarang ya belum setor-setor lagi. Adam satunya sudah selesai. Satunya kok embo. Ngono lho. Tapi tadi kok iso bintang kelas iki apa gak keliru mustaike. Ngono lho. Ini lho Adam iki lho. Engko jare aku ngrasani, cek ngerti, biyen janjine ya apa kok gak ditepati sampai sekarang. Lah iku hasibah. Kita itu biasanya sering apa? Noto ati iki lho sing angel. Lah itu ketika sudah hasuna, sudah kita itu nikmat melihat Allah, sudah akhirnya apa hasibah sing ditimbang adalah diri sendiri, gak bingung ambek kelakuan ambek omongane netizen. Bano dijarne iku ngamukan ya ben. Iku kereng ya ben. Oh tujuannya itu bukan untuk itu. Kalau seumpama nanti kok saya itu seumpama saya sendiri ya. Seumpama nanti kok bukan karena Bayai Sepuh, Bayai Rifai Basuni, saya nggak akan mungkin kesel-kesel nanggene isu awan bengi sampai bengi kadang iku sik nunggu wong ngetik iki gawe opo aku nunggu wong ngetik kalau bukan semata-mata bukan karena itu saya nggak akan mau kesel disorok yo kadang iyo kadang enggak kadang teko kadang enggak padahal aku wis gelem sampean gak gelem sampean gelem aku sih gak masuk. Makanya ketika sudah hasibah, sampean sudah lengkap semuanya, mulai Nasoro sudah selesai, Doroba sudah selesai, Fatahah sudah selesai, Alimah sudah selesai, Hasuna sudah selesai, saya yakin bisa hasibah ya, sibu bisa muhasabatun nafsi, ngitung awae dewe apa yang sudah saya lakukan dalam kehidupan ini, apa yang sudah saya lakukan untuk menggembirakan orang tua, apa yang harus saya lakukan setelah ini yang akan datang, itu akan bisa terlaksana. Tapi apa? Yo harus alimah. Makanya nopo sampean semuanya berada di sini tujuannya tidak lain tidak bukan adalah biar ngerti agar nopo bisa hasuna ketika menyembah Allah, bisa hasibah tentang dirinya sendiri. Tujuan saya apa, mau ngapain, terus kudu lapo. Pernah berpikir seperti itu? Aku iki urip iki lho lapo. Lah iki pernah sekali-kali sampean tek pas nglamun ndek ndukure apa iku Blumbang iki ambek aku iki kudu lapo sih yo belajar nang kene iki lho lapo apa krana wong tuaku gak seneng ambek aku apa krana wong tuaku kuwi males krana duwe anak aku ngene iku kudu mikirno apa kudune aku iki didekek kene cek bisa membanggakan kedua orang tua. Sampean kudu yakin yang ada di sini tidak ada orang tua yang tidak sayang terhadap anaknya, walaupun nanti sampean seolah-olah perasaan sampean dibuang di sini tidak diharapkan oleh orang tua, percayalah tujuan orang tua itu satu, yakni menjadikan anaknya soleh. Gak kudu sampean dadi dai, gak kudu sampean ben dadi kiai, cukup iso soleh ketika orang tua itu sudah wafat seeling nang wong tuwane. Karena banyak di luar sana ketika orang tuanya meninggal sing diilingi duduk wong tuwae iku mlebu surga apa neraka ya apa warisani. Makanya dengan ilmu kita ini akan bisa memancarkan nurnya Kanjeng Nabi Muhammad, bisa melanjutkan perjuangannya para ulama-ulama yang sudah meninggalkan kita. Yakinkan pada diri kita bahwa saya mampu dan saya bisa. Jika teman saya saja mampu, mosok saya tidak bisa. Tidak menjadi jaminan orang yang sukses itu adalah anaknya kiai ora. Kok gak iso ngaji Mas yo anake kiai deledek. Saya dulu itu sebelum ke Lirboyo, saya itu ikut sekolah di sini.
paling takut itu ketika apa? Jamnya Yai makin. Karena nopo? Mesti dikongkon moco. Padahal saya nggak bisa membaca. Jarine Gus gak iso moco ya isin. Ngadeg akhirnya setiap jamnya Yai makin. Tapi karena jamnya Yai makin saya kok gak bisa saya berdiri. Kok jamnya Cak Zamasari. Dulu itu Cak Zamasari itu yang pertama mengajarkan fikih Sulam Taufik ya Cak Zamasari. Kalau ada Pak D Sirojudin, sapa abai sapa iki? Lah itu yang pertama mengajarkan hadis itu ya, Pak D Sirojudin yang pertama mengajarkan saya tajwid ya Cak Saidi. Kalau sorof, Qaidah Sorfia, Pak Hamid, mulai Pak Hamid masih muda, masih ganteng, sekarang ya masih ganteng, sampai sekarang saya sudah lebih ganteng daripada Pak Hamid ini. Pak Hamid masih mau khidmah di sini. Itu potret santri-santri yang dulu dan sekarang sukses di rumahnya. Lah itu yang bisa menjadi acuan sampean. Oh, ternyata Pak Hamid saja bisa hanya mondok di Al-Fatah. Oh, Pak Saidi saja bisa hanya mondok di Al-Fatah. Cak sapa maneh? Oh, Cak Nasin kok gak kalau Cak Nasin itu apa? Kamar pertama saya 5A itu yo ketua kamarnya dulu Cak Nasihin itu masih sekolah SMA, gak tak cerita belinge ono anake. Lah itu masih seperti itu. Lah kita ini apa? Kudu yakin. Saya dulu itu belajar di sini 3 tahun, gak paham apa-apa. Kalau Cak Zamasari itu tek jelasno Zaidun kok imun. Zaidun iku lho kok imun. Iki karepe ya apa sih? Nyeritakno opo, nyeritakno sopo. Tapi ketika saya setelah belajar di sini gak paham ngono kuwi ya. Di Lirboyo pertama masuk iso dadi Rois Am. Panas kelambine. Lho kok iso? Padahal nang kene itu ketika apa? Jamnya Yai makin mesti ngadeg, mesti wedi ya opo aku iki iso maca kitab di hadapan Yai makin. Akhirnya nopo itu yang menjadi inspirasi saya. Oh ternyata nopo barokahnya guru itu nanti yang akan menjadikan kunci pembuka ilmu kita dan akan kita rasakan ketika sudah keluar dari pondok. Banyak yang keluar dari pondok, di pondoknya pinter, tapi sekarang deledek gak dadi uwong nang masyarakat yo gak kanggo. Karena apa? Pintere oleh tapi tidak mendapatkan kunci miftahnya guru sehingga apa ilmunya itu nanti tidak bermanfaat. Semoga dengan adanya penerimaan rapot semester ganjil Madrasah Diniyah Al-Fatah ini bisa sebagai napa niku bahan evaluasi kita, apa yang perlu kita lakukan, apa yang perlu kita benahi untuk semester akhir tahun sebagaimana yang telah disampaikan oleh Agus Farudin tadi. Dimohon untuk teman-teman, ayo kesadaran kita tingkatkan. Perlunya ilmu itu nanti adalah ketika sampean berada di rumah. Gak jadi masalah sampean nanti di sini paham atau tidak paham. Sing penting tetap ndonga, jok lali ndonga itu. Tetap ndonga muga-muga ilmuwe manfaat. Kok pinter gak manfaat yo gak kanggo. Makanya dengan adanya penerimaan rapot ini setidaknya kita bisa evaluasi mana yang perlu kita benahi sebelum kita benar-benar menghadapi masyarakat yang problematikanya sangat beragam. Melebihi problematika sampean di sini, uangnya habis, gak dikirim-kirimi, sik diseneni topik, sik kadang iku subuh sik gak tangi, sik ditakzir dan yang lain-lainnya melebihi itu. Yakin sampean nanti akan kelimpungan ketika nanti tidak mempeng di pondoknya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf ketika ada penyampaian kami baik akwal, afal ataupun ahwal yang kurang berkenan di hati para hadirin. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kalam dari kami, wallaha rabbi as'alu taufiqo li waliman kana lana sadiqo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih disampaikan. Menuju acara yang terakhir yakni penutup dan doa yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Mutamakin Rifai. Sebelum menginjak pada acara yang terakhir, kami sebagai pembawa acara apabila mulai awal hingga akhir terdapat kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بنية صالحة وعلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته شاء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين استعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سمع إلى آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المكرمين والمكرمين والشهداء والصالحين وإلى كل وأصحابنا وإلى سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقربة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين شاء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين استعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومعلمنا ورخصوصا مؤسس هذا الكتاب هذا المعهد كاي رفاعي وأمنا أسماء وكاي محمد جعفر الصادق وكاي أحمد زمشاري وجميع أصولهم وأصولهم وفروعهم وعلى سلسلتهم إن شاء الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين استعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حدد رضا ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهر من جميع السيئات وترفع بها بك على درجات وتبلغنا بالصالحات وترفع بها بك على درجات وتبلغنا بها أسهل الغايات من جميع الخيرات والحياة ومن بعد الموت اللهم ارزقنا علما نافعا اللهم ارزقنا علما نافعا اللهم ارزقنا علما نافعا ووسع لنا رزقا وبارك لنا فيما رزقتنا واجعل محبوبا في قلب عبادك وعزيزا في عيبنا وجعل وجهه في الدنيا والآخرة ومن المكرمين يا كثير النوال ويا خسر الفئال ويمدر من الأمثال فلك الحمد بك الحجة ولك المستقام وأنت المستعان وعليكم ولا حول ولا قوة بسم الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب عبد الأبدين ودهر الدهرين اللهم افتح علينا فتوح العارفين اللهم افتح علينا فتوح العارفين اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر إلينا رحمتك وذكرنا ما نسينا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يسر الفاتحة مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصده واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم
dimohonkan untuk segenap duriah dan segenap pengajar juga pengurus berkenan untuk foto bersama. Monggo. Monggo.